Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Zafia Lazmi dari program studi Usaha Perjalanan Wisata. Di sini saya akan membahas tentang pariwisata digital. Pernah nggak sih kalian melihat sebuah tempat wisata yang awalnya sepi tapi tiba-tiba viral dan ramai dikunjungi orang hanya karena satu video TikTok atau postingan Instagram? Itulah kekuatan luar biasa dari pariwisata digital, sebuah era baru di mana keindahan Indonesia bisa dikenal dunia hanya lewat layar ponsel. Dulu, promosi wisata mungkin hanya lewat brosur, baliho, atau acara pameran. Tapi sekarang, semuanya bisa berubah hanya dengan satu klik. Cukup unggah foto, buat konten kreatif, tambahkan tagar menarik, dan ribuan orang bisa langsung tahu tempat itu ada. Pariwisata digital bukan lagi masa depan, tapi sudah menjadi masa kini. Dan yang paling menarik, penggerak utamanya bukan pemerintah atau perusahaan besar, tapi kita, generasi muda. Teman-teman, sekarang banyak contoh nyata bagaimana anak muda Indonesia berperan besar dalam dunia pariwisata digital. Ada yang membuat vlog perjalanan ke desa-desa wisata, ada yang membuka kanal YouTube berisi review kuliner daerah, ada juga yang menjadi travel content creator yang mempromosikan budaya lokal. Semua ini bukan hanya hiburan, tapi juga membawa dampak ekonomi yang luar biasa bagi masyarakat di sekitar lokasi wisata. Bayangkan, satu video tentang keindahan air terjun di Nusa Tenggara Timur bisa membuat ratusan wisatawan datang. Mereka menginap, makan di warung lokal, membeli kerajinan tangan, semua itu menggerakkan ekonomi masyarakat kecil. Itulah kekuatan digital, sederhana tapi dampaknya nyata. Namun, di balik semua peluang itu, ada juga tantangan yang harus kita sadari. Ketika sebuah tempat wisata, kadang pengunjung datang tanpa aturan, sampah berserakan, fasilitas rusak, dan lingkungan menjadi korban. Pariwisata digital seharusnya bukan hanya soal viral, tapi juga soal tanggung jawab. Kita harus belajar menjadi digital ambassador yang cerdas. Artinya, saat membuat konten, kita tidak hanya menonjolkan keindahan tempatnya, tapi juga menyampaikan pesan untuk menjaga kebersihan, menghormati budaya, dan mendukung ekonomi lokal. Misalnya, dalam caption atau video, kita bisa menambahkan pesan seperti, "Yuk, jaga kebersihan biar tempat seindah ini tetap lestari." Selain itu, pariwisata digital juga membuka peluang baru untuk inovasi dan karir. Sekarang, banyak startup pariwisata lokal bermunculan, membuat aplikasi pemesanan hotel, pemandu wisata virtual, sampai tur berbasis teknologi augmented reality. Semua ini menunjukkan bahwa pariwisata tidak hanya soal jalan-jalan, tapi juga soal kreativitas dan teknologi yang membuat teman-teman di tangan generasi muda seperti kita, pariwisata digital bisa menjadi jembatan antara tradisi dan modernitas. Kita bisa tetap melestarikan budaya lokal sambil memanfaatkan teknologi global. Kita bisa memperkenalkan batik, tari tradisional, kuliner daerah, bahkan bahasa daerah ke dunia internasional lewat media sosial. Bisa kita lihat contohnya seperti banyak wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia karena melihat video pendek tentang budaya Bali, seperti kuliner Padang juga atau keindahan Labuan Bajo. Artinya, dunia digital memberi kita panggung global, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan bijak. Jadi teman-teman, menurut saya, jangan hanya jadi penonton di era digital ini, jadilah pencipta perubahan. Gunakan media sosialmu bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk mengangkat keindahan Indonesia. Jadilah duta pariwisata digital yang kreatif, inspiratif, dan bertanggung jawab. Dengan begitu, kita tidak hanya memperkenalkan wisata Indonesia ke dunia, tapi juga membantu masyarakat lokal menjaga alam dan membangun masa depan pariwisata yang berkelanjutan. Karena di era digital ini, masa depan pariwisata Indonesia bukan hanya
ada di brosur atau iklan saja, tapi di ujung jari kita sendiri juga bisa. Mari kita manfaatkan dunia digital bukan hanya untuk liburan, tapi juga untuk menjadikan konten digital kita sebagai cara mengenalkan keindahan Indonesia ke dunia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.